Ini iPhone XR. Layar cuman HD+, kamera cuman satu. Poni juga masih tebel gini. Harganya masih 7 jutaan. Serius nih, masih mau beli? Aku yakin sebagian besar dari kalian gak setuju ya sama pernyataan itu. Secara gitu, ini kan iPhone, spek mah gak ngaruh. Tapi apa bener kayak gitu? Nah, coba deh kita bahas bareng buat tahu jawabannya. Yang pertama dari penampakan fisiknya. iPhone XR ini walaupun produk keluaran 3 tahun lalu, tetap gak ada penampakan dekil-dekil sama sekali. Body frame-nya aluminium, backdoor-nya udah kaca, warnanya juga cakep, tetap kelihatan keren lah. Khas desain produk Apple yang selalu tampak enak buat dipandang mata. Emang sih kalau dibandingin sama handphone Android sekelas, desain layar ini kelihatan agak jadul. Notch-nya gede banget. Tapi apa ini masalah? Ya subjektif sih. Tapi kalau menurutku dan mungkin sebagian besar dari kalian gak terlalu mempermasalahin itu. Karena secara penggunaan, desain kayak gini gak terlalu mengganggu kok. Fine-fine aja. Justru desain yang agak beda kayak gini buat suatu device jadi unik. Dan menurutku itulah kenapa sampai sekarang iPhone masih tetap menjaga notch-nya. Geser ke bagian layar. Layar iPhone XR ini secara spek di atas kertas terlihat mengecewakan ya. Dan aku termasuk golongan yang menyayangkan banget ketika iPhone XR ini pertama rilis dan tahu spek layarnya. Ini iPhone kenapa pelit banget dah? Cuman ngasih layar HD Plus doang. Gak sampai Full HD loh, padahal entry level Android zaman itu udah banyak yang pakai layar Full HD. Resolusi HP ini cuman mentok di 828 x 1792 pixel dengan kerapatan 326 ppi. FYI kalau lihat lagi ke belakang, Apple sejak iPhone 4 keluaran tahun 2010 itu udah pakai layar yang kerapatannya sekitar 326 ppi. Dan sebenarnya iPhone baru benar-benar ngilangin varian handphone kerapatan ppi 326 itu tahun 2020 kemarin. Yaitu di varian iPhone 12 series yang semua variannya punya kerapatan layar di sekitar 460 ppi. Kurasa emang iPhone sengaja sih ngelakuin hal ini. Alasannya mungkin karena mereka ngerasa selama ini user setia mereka fine-fine aja dengan resolusi segitu. Dan setelah pakai iPhone XR ini ya memang fine sih. Layarnya masih oke-oke aja buat dipandang mata. Warnanya juga enak. Nonton video YouTube juga masih oke lah. Walaupun kalau aku pribadi sih cukup notice ya, beberapa visual terlihat agak pixelated, terutama di teks dan icon-icon aplikasi. Hal yang udah aku nggak temuin di handphone Android di harga sekelas. Tapi is it annoying? Gak juga sih, layar ini masih oke kok buat ngerjain kegiatan-kegiatan mainstream yang biasa dilakuin di handphone. Selanjutnya dari segi prosesor. Dibekali dengan prosesor A12 Bionic dan RAM 3GB, iPhone XR masih berperforma kencang dan anti lemot klep. Skor Antutunya masih dapat di sekitar 460 ribuan dan overall performanya lancar banget. Buat game oke, sosmed oke, editing foto video lancar jaya. Intinya dari segi performa iPhone XR ini layak banget dipakai tahun 2021. Ditambah lagi update iOS yang bisa nyampe 6 tahun. Jadi kalau kamu beli sekarang, kemungkinan iPhone XR-mu masih dapetin upgrade software sampai 2024 atau bahkan lebih. Cukup worth it lah untuk kalian yang mau cari handphone buat jangka panjang. iPhone XR ini juga termasuk varian iPhone yang punya baterai awet. Selama pemakaian, biasa aku charge handphone ini pagi sebelum ngantor. Dan pas malam abis ngantor handphone ini masih sisa 50%-an dengan SOT sekitar 2,5 jam. Paling di kecepatan charge-nya aja ya yang B banget. Untuk ngecas dari 50-90% perlu waktu sekitar hampir 2 jam. Next adalah kameranya. Secara spesifikasi, kamera utamanya ini berjumlah 1 dengan resolusi sebesar 12 megapiksel dan aperture f1.8. Kedengar standar banget ya. Bahkan di tahun 2018 saat HP ini rilis, di mana smartphone lain udah mulai berlomba-lomba buat make 3 bahkan 5 kamera.
Fiturnya juga masih basic banget, nggak ada night mode, dan portrait mode cuma bisa dipakai di objek yang menyerupai orang. Tapi beda cerita kalau ngomongin hasilnya. Singkatnya, kamera iPhone XR ini masih bisa bersaing dengan handphone Android di harga sekelas. Ini kelihatan jelas dari beberapa sampel foto yang aku ambil berikut. Di kondisi cahaya cukup, hasilnya lumayan impresif. Color tone-nya cenderung natural, HDR-nya oke, hasilnya tajam, warnanya juga enak dipandang. Buat low light juga masih sangat layak ya. Walaupun disayangkan banget gak ada night mode di handphone ini. Kalau hasil videonya mah gak usah diragukan lagi ya. iPhone emang terkenal juara sih kalau dibanding handphone apapun di sektor perekaman video. Berkat fitur Live HDR-nya yang bisa ngejaga color tone tetap stabil dan natural walaupun di kondisi cahaya yang kompleks. Stabilisasinya juga oke. Buat ngevlog ala-ala, handphone ini udah cocok banget. Untuk resolusi videonya mentok di 4K 60 fps. Sama sekali gak tertinggal kalau dibanding HP 7 jutaan tahun 2021. Kamera depannya juga bagus buat video maupun foto. Terutama hasil videonya kelihatan stabil dengan resolusi maksimal Full HD. Warnanya juga bagus dan enak dipandang. Kelihatan natural lah. Overall kalau kamera-kameraan mah iPhone selalu tetap bisa bersaing dengan handphone-handphone yang 2-3 tahun lebih baru. Nggak terkecuali iPhone XR ini. Tapi dengan catatan kalian nggak terlalu butuh lensa ultrawide atau lensa zoom. Kesimpulannya, apakah iPhone XR ini masih layak dipakai di tahun 2021? Tentu masih dong. Performanya oke, baterainya awet, kameranya cakep, dan dukungan iOS-nya juga masih terjamin 2-3 tahun ke depan. Cuman emang ada beberapa hal yang perlu kamu evaluasi lagi sebelum beli iPhone XR ini. Pertama, apakah kamu perlu lensa ultrawide dan lensa zoom di handphone? Yang kedua, apakah kamu perlu layar handphone yang resolusinya tinggi dan refresh rate-nya tinggi dan panelnya AMOLED? Kalau kamu merasa perlu banget kedua hal itu, mending iPhone XR ini di skip aja. Mending nabung dulu buat iPhone 11 series atau ngelirik ke handphone Android lain di harga sekelas. Contohnya Galaxy S20 FE atau Xiaomi Mi 10 yang sekarang udah turun harga. Oke, itu aja pendapatku kali ini tentang iPhone XR di tahun 2021. FYI, iPhone yang aku review ini unit yang ku beli second hand dan garansi inter ya. Tapi alhamdulillah dapetnya unit yang masih mulus. Jadi seharusnya performanya masih sama-sama aja dengan iPhone garansi resmi dan inter yang dijual di marketplace saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.